prosesnya sejak 2019. Ini awal pasti dari pinjaman di bank atau seperti apa? Pinjaman di bank. Jadi yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memprestasi sehingga dilakukan lelang oleh pihak kredit. Agunan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam. Namun, ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Apa saja sih fungsi agunan itu? Selama ini kan yang kita ketahui hanya agunan. Jadi ternyata agunan itu punya fungsi loh. Jadi fungsi agunan itu pertama untuk mencegah debitur dari lepasnya tanggung jawab dalam membayar hutangnya. Jadi dengan adanya agunan tersebut diharapkan debitur itu tidak lepas tanggung jawab atau tidak kabur di tengah-tengah perjanjian pelunasan hutang tersebut. Kedua, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera cepat-cepat melunasi hutangnya dan membayar angsurannya dengan tepat waktu. Jadi agunan itu juga menjadi salah satu faktor motivasi bagi si debitur. Kelima, jaminan kepastian berlandasan hukum yang berlaku. Seperti kita ketahui negara kita, tepatnya negara Indonesia adalah negara hukum. Terakhir, adanya hak untuk kreditur mendapatkan kepemilikan aset yang dijadikan jaminan oleh debitur jika suatu saat nanti wanprestasi. Syarat suatu agunan tersebut yaitu pertama mempunyai nilai ekonomis. Kenapa? Yaitu dalam pengertian dapat diuangkan, dapat dinilai dengan uang dan dapat dipertukarkan atau diuangkan agunan tersebut. Kedua, kepemilikan dapat dipindah tangankan dengan mudah. Jadi atas nama siapa dan barang tersebut, misalnya jaminan suatu tanah. Jadi kepemilikan tanah tersebut dapat dipindah tangankan dengan mudah. Terakhir, dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum, di mana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuiditas jaminan tersebut. Terdapat jenis barang anggunannya itu dua jenis barang anggunan. Yang pertama anggunan yang berwujud dan juga anggunan yang tidak berwujud. Nah, anggunan yang berwujud itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni anggunan bergerak dan anggunan yang tidak bergerak. Contoh anggunan dari bergerak itu adalah kendaraan seperti bermotor, seperti mobil, motor, kapal, dan lainnya. Sedangkan anggunan yang tidak bergerak adalah tanah, properti, logam mulia, mesin pabrik, persediaan barang hasil kebun, dan juga ternak, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua itu terdapat anggunan yang tidak berwujud. Nah, contoh dari anggunan yang tidak berwujud ini adalah hak paten, di mana hak kekayaan itu intelektual seperti surat berharga, obligasi, deposito, dan juga lainnya. Di mana proses pengambilan anggunan ini juga sangat sederhana karena anggunan tersebut akan diberikan kembali kepada peminjam ketika periode kredit atau pembiayaan di bank itu telah lunas ataupun selesai. Nah, namun jika sobat sekalian tidak dapat melunasi kewajiban jika memperoleh kredit atau pembiayaan, maka anggunan itu tentu saja akan disita dan juga akan berpindah tangan menjadi pemilik bank. Nah, perhatikan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh sobat ketika akan mengajukan kredit atau pembiayaan yang agar tidak wanprestasi itu atau macet. Di antaranya adalah jangka waktunya, besar angsuran atau disebut dengan dipastikan tidak melebihi dari 30% dari jumlah pendapatan per bulan. Nah, jumlah penghasilan atau pendapatan ini besaran dari nilai jaminan dan juga tingkat suku bunga bagi hasilnya.